sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari hasil penelitian skripsi Saudari Nurlinda Pinkan 2018-12-11061 dengan bimbingan Pak Dr. Sparta. Judulnya adalah pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI 2016 sampai 2020 sebelum dan masa pandemi. Ya. Jadi Pak Sparta temanya masih sebelum dan sesudah dan pandemi, tapi untuk tahun ini rupanya bergerak ke corporate governance ya Pak ya. Jadi silakan Saudari Nurlinda untuk menyampaikan makalahnya, jangan lama-lama ya. Ya sekitar 20 menit lah. Sekitar 20 menit. Ada teman-teman ini yang nyatet? Nggak ada? Ini nggak ada Pak, ini ujian akhir. Sidang Pak. Oh sidang ya? Yang sidang akhir ini bukan proposal. Ya? Oh ya kalau sidang nggak boleh ya Pak ya? Nggak, Bapak sendiri ngecatat. Oke. Ya, jadi pesertanya nggak ada ya. Silakan Saudara Nurlinda. Saya izin mulai ya Pak, Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak Sparta selaku dosen pembimbing saya. Selamat pagi Pak Muklis dan Ibu Lediana selaku dosen penguji serta pihak akademik kampus yaitu Mbak Vita. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Perkenalkan, saya Nurlinda Pinkan. Hari ini saya ingin memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020 sebelum dan masa pandemi. Pertama, latar belakang. Adanya pandemi COVID yang membuat hampir seluruh negara melakukan pembatasan sosial hingga saat ini masih dilakukan pemulihan ekonomi. Hal tersebut terbukti dari adanya return on asset bank umum konvensional pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,88% apabila dibandingkan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 peningkatannya hanya 0,10%. Dan pada tahun 2018 ke 2019 penurunan hanya sebesar 0,88%. Menurut laporan tahunan OJK tahun 2020, hal ini disebabkan karena pelambatan laba yang terus-menerus. Tetapi pada sisi permodalan bank tahun 2020, dari capital adequacy ratio dilihat dari kenaikannya sebesar 0,49% dari tahun 2019. Laporan OJK mengungkapkan peningkatan KAR ini disebabkan adanya kontraksi ATMR di tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada net interest margin mengalami penurunan sebesar 0,40% dari tahun 2019 ke 2020 dikarenakan pendapatan bunga bersih terkontraksi dan seiring dengan turunnya penyaluran kredit itu, maka berdampak pada NIM. Masalah good corporate governance kembali meningkat pesat seiring terbukanya skandal kasus PT Lipo Bank Tbk yang memanipulasi laporan keuangan. Ini membuktikan bahwa masih lemahnya penerapan good corporate governance walaupun telah menjauhi periode krisis moneter. Dunia perbankan belum menerapkan good corporate governance secara utuh. Terlihat dari banyaknya perusahaan perbankan yang mengalami masalah dikarenakan tata kelola perusahaan yang buruk. Seperti kasus Bank Sentori yang mengalami likuiditas yang serius dan yang baru-baru ini terjadi yaitu korupsi kredit fiktif BJB Syariah, Kejaksaan menangkap Dirut Hastuka Sarana Karya. Hal tersebut akan mengakibatkan hal-hal berikut, yaitu menambah biaya keagenan, yang kedua terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan perusahaan, yang ketiga mengurangi kepercayaan para stakeholder. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia masih lemah dalam tata kelola yang baik untuk memuaskan para pemangku kepentingan perusahaan tersebut. Pada penelitian Sparta 2020,
yang mengintegrasikan bukti-bukti empiris dari tahun 2013 sampai tahun 2017, hasil analisis mendapatkan bahwa peran Good Corporate Governance sebagai monitoring untuk menekankan kinerja keuangan pada perusahaan di Indonesia terbukti dengan adanya peningkatan laba perusahaan dan nilai saham perusahaan. Rumusan masalah, lanjut ke terlihat. Udah terlihat udah. Sudah terlihat coba lepas ini. Malah hilang. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Kedua, apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan di perbankan di Indonesia? Yang ketiga, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia? Dan yang keempat, apakah pandemi COVID-19 mempengaruhi kinerja keuangan? Hasil dari tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Yang kedua, untuk menganalisis adanya pengaruh dari Komite Audit terhadap kinerja perusahaan perbankan. Yang ketiga, untuk menganalisis adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Dan yang keempat, untuk menganalisis adanya pengaruh COVID-19 terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Selanjutnya, Graham teori pada penelitian ini menggunakan agensi teori sebagai dasar dalam melakukan penelitian yang akan menghubungkan antar variabel. Teori ini menjelaskan tentang hubungan antara manajer atau agen dan para pemegang saham atau prinsipal. Teori keagenan ini berguna untuk menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi terkait hubungan antara pihak prinsipal dan agen. Teori Good Corporate Governance harus dimiliki setiap bank karena sistem dan struktur yang baik untuk mengelola bisnis dengan meningkatkan nilai pemegang saham akan memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan dalam bisnis atau stakeholder seperti kreditur, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Prinsipal dapat membatasi agen yang melakukan aktivitas penyimpang dari minat mereka dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen serta membentuk biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi aktivitas yang menyimpang tersebut. Biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal yang muncul karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh agen merupakan biaya agensi atau biasa disebut agensi cost. Untuk mengurangi masalah atau konflik antar manajer dan agen diperlukan mekanisme pengawasan untuk pengelolaan bisnis dan mekanisme yang dapat digunakan adalah Good Corporate Governance itu sendiri. Dan dengan adanya mekanisme ini, perusahaan memelihara sistem yang menyediakan akses ke informasi dan prinsip-prinsip untuk pengelolaan dan pemegang saham dan dapat memenuhi tanggung jawab pihak manajemen dengan kepentingan pemegang saham. Selanjutnya, variabel dependen pada penelitian ini ya kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan hal penting yang harus dicapai setiap usaha, dimanapun karena kinerja keuangan mencerminkan kemampuan usaha dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. GCG secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak kepada kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan perusahaan oleh eksekutif perusahaan dengan penerapan prinsip GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan laba perusahaan dan nilai saham perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan diperlukan untuk menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain, mengukur kinerja perusahaan merupakan dasar untuk menetapkan pengendalian yang efektif. Kinerja keuangan yang diukur dalam penelitian ini meliputi ialah return on asset atau biasa kita sebut ROA. ROA merupakan salah satu rasio probabilitas yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menanamkan modal secara keseluruhan dari kegiatan usaha perusahaan yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, variabel dependen yaitu GCG diproksikan dengan komisaris independen, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan kepemilikan manajerial. Ya, kita udah cukup jelas nih, bisa ke penelitiannya. Baik, Pak.
Berikut merupakan penelitian terdahulunya. Ini merupakan kerangka pemikiran. Ya. Ini metode penelitiannya. Oke. Ini operasionalisasi variabel. Ya. Sama ini kemarin ada revisi dari Bapak Muktis untuk kepemilikan manajerial. Total pengukurannya menjadi loan dikali total saham manajerial. Oke. Ini teknik pengolahan datanya. Selanjutnya, perbaikan setelah seminar proposal, yaitu mengganti proksi variabel kepemilikan manajerial dengan menggunakan LN total saham manajerial, menambah paragraf COVID, menambah sumber teori pada buku Godfrey, dan menambah positif pada kerangka teori. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Hasil sampel penelitian. Kriteria sampel persamaan penelitian 1 menggunakan perusahaan di perbankan umum konvensional yang berjumlah 42. Namun ada 2 perbankan yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut atau baru IPO di tahun 2020, yaitu Bank Amar Indonesia yang listed pada 9 Januari tahun 2020 dan Bank Bisnis Internasional yang listed baru pada tanggal 7 September 2020. Dan ada 1 perbankan umum konvensional yang tidak memiliki kelengkapan data. Sehingga perusahaan perbankan yang dijadikan sampel sebanyak 39 dengan periode pengamatan sebanyak 4 tahun, jadi sumber observasi awal ada 156, lalu dikurangi dengan data outlier sebanyak 31, sehingga observasi akhir berjumlah 125. Selanjutnya, kriteria sampel persamaan penelitian 2 menggunakan perusahaan perbankan umum konvensional yang berjumlah 42, namun ada 2 perbankan yang tidak terdaftar secara berturut-turut, dan ada 1 perbankan umum konvensional yang tidak memiliki kelengkapan data. Sehingga perusahaan perbankan yang dijadikan sampel sebanyak 39 dengan periode pengamatan sebanyak 2 tahun, jadi observasi awal ada di 78, lalu dikurangi dengan data outlier sebanyak 19, sehingga observasi akhir berjumlah 59. Selanjutnya, yaitu statistik deskriptif. Yang pertama ada ROA dengan mean 1,32832 dan standar deviasi 1,233093, KI dengan mean 0,6590048 dengan standar deviasi 0,291345 dan komite audit meannya itu 3,824000 dengan standar deviasi 1,107628 dan KM dengan mean 7,498959. Jangan dibaca gitu Nurlinda, dijelaskan secara garis besar aja. ROA 1,45 ya. Iya, persen Pak. Ini kan ya, 1,45% ROA itu Iya, ya. 1,32 sampai minnya 1,32. Jadi minnya antara minus 2,2 sampai 4. Iya. Nah gitu. Jadi kamu baca itunya, jangan kamu baca detail-detailnya gitu. Enggak menunjukkan kamu tuh pengertiannya gitu loh yang ditunjukkan. Jadi ini ROA-nya itu antara minus 2,5 sampai 4. Oke. ROA-nya ya. Terus KI itu apa nih KI? Komisaris independen. Komisaris independen. Komisaris independen itu antara 0,3 sampai 2. Ini jumlah ya, jumlah komisaris independen ya? Iya, Pak. Jadi antara kenapa 0,3 ini mungkin karena dia dalam persen ya, akhirnya ketemunya 0,3 sampai maksimal 2 ya? Iya, betul, Pak. Maksimal 2. Terus ke apa? Komite audit antara 1 sampai 7 orang. Antara 1 sampai 7 orang. Ya, betul, Pak. Terus ini kepemilikan manajerial itu ya? Iya, antara 0, kepemilikan manajerial 0 sampai 21. Ini yang loan itu ya? Yang loan betul, itu ya? Betul, Pak. Loan dari kepemilikan. Oke, terus size itu berarti loan size ya? Loan dari total aset. Iya, total aset, Pak. Ya, antara 20,72690 sampai 20,983244. Untuk debt to equity ratio antara 1,593700 sampai 14,74834. Dan untuk persamaan penelitian 2, ROA-nya itu ada di antara minus 1,26 sampai
maksimalnya itu 4,000. Untuk komisaris independen minusnya itu ada di antara 0,50 sampai maksimalnya 1,66, dan untuk komite audit ada di angka minimalnya 3 itu dan ada di 8. 3 dan 8. Untuk kepemilikan manajerial ada di angka 0 sampai 21,01, dan untuk variabel dummy pandemi ada di angka 0,00 sampai 1. Kan itu kan pandemi apa enggak gitu kan? Iya, 1. Kalau enggak pandemi 0, pandemi 1 gitu kan. Betul, ya? Pak. Untuk bank size itu ada di antara 20,72 sampai 20,98. Oke, berarti ya, oke, terus. Selanjutnya itu penentuan estimasi mana yang paling tepat untuk regresi data panel. Yang pertama dari uji Chow pada persamaan penelitian 1 dan 2 yang saya dapatkan nilai probabilitas cross section chi-square-nya sebesar 0,0000, di mana didapati bahwa nilai probabilitas di bawah dari 0,05, sehingga model yang tepat saya gunakan yaitu fixed effect model. Untuk selanjutnya uji Hausman dapat dilihat dari persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian 2, probabilitas cross section random yang saya dapatkan lebih dari 0,05, sehingga model yang tepat digunakan yaitu random effect model. Untuk selanjutnya uji LM dapat dilihat dari persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian 2, probabilitas kurang dari 0,05, jadi model yang digunakan yaitu random effect model. Sehingga yang digunakan untuk uji asumsi klasik yaitu random effect model. Random effect model, oke. Berikut kemudian lanjut ke uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas dilihat dari persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian 2. Oke, semua ya. Ya, Jar-Coimbra-nya di atas 0,05 sehingga data persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian 2 terdistribusi normal. Oke, terus. Selanjutnya Multicolnya juga oke. Dari persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian 2 dari seluruh nilai variabel tidak ada yang kurang dari 0,08 sehingga terbebas dari masalah multicol linearitas. Selanjutnya uji heterokedastisitas. Heteroskedastisitas. Jangan heterokedastisitas. Heteroskedastisitas. Ya, baik. Terus tadi kamu jangan ngomongnya jangan mean, Mean, baik Pak. Bahkan mean itu dosennya nih yang salah pasti. Kalau semua mahasiswa ngomongnya mean, ini pasti sumbernya dari dosennya nih. Ya jangan mean, ya. Baik, mohon maaf ya Pak. Dari ya, persamaan itu yang salah pasti bukan kamu karena semua mahasiswa ngomongnya mean, berarti pasti yang salah gurunya nih. Nah, terus Pak, mean semua Pak yang nah, kan semua mahasiswa pasti ngomongnya mean, berarti kan yang salah bukan mahasiswanya, gurunya yang ngomong. Iya. Oke, terus. Dari persamaan penelitian 1, probabilitas variabel independen di atas 0,05 sehingga terbebas. Dan persamaan penelitian juga 2 juga variabel independen di atas 0,05 sehingga terbebas juga. Oke. Selanjutnya untuk uji autokorelasi, di mana pada persamaan penelitian 1 nilai Durbin Watson yang saya temukan senilai 1,716628 pada total observasi sampel 125 dengan variabel independen 5, nilai DL yaitu sejumlah 1,658582 dan nilai DU sejumlah 1,69577, jadi terbebas dari autokorelasi. Dan persamaan penelitian 2 nilai Durbin Watson yang saya temukan senilai 1,802539 pada total observasi sampel 59 dengan nilai variabel independen 6, nilai DL 1,40191 dan nilai DU 1,76720, jadi terbebas dari autokorelasi. Selanjutnya uji persamaan penelitian 1, di mana pada variabel komisaris independen nilai probabilitas kurang dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Untuk komite audit, nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Artinya keberadaan komite audit tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan perbankan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena tugas utama komite audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini, besar kecilnya komite audit tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan jumlah komite audit.
karena semua komite audit, baik kecil atau besar, mempunyai tugas yang sama, yaitu menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa karena semua tidak mempengaruhi kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan jumlah komite. Karena semua tidak mempengaruhi kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan jumlah komite audit. Besar atau kecilnya mempunyai tugas yang sama, yaitu menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, lalu menilai pengendalian internal, betul Pak, menelaah sistem pelaporan keuangan eksternal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya jumlah komite audit tidak menjamin keefektifan kinerja komite audit dalam pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, untuk kepemilikan manajerial, nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Selanjutnya, untuk variabel betul Pak. Positif ya pengaruhnya. Betul Pak. Selanjutnya, untuk variabel kontrol bank size, nilai probabilitas lebih dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa bank size tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan untuk variabel kontrol kedua, yaitu debt to equity ratio, nilai probabilitas sebesar kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa dia berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Untuk nilai adjusted R-square yang saya dapati yaitu 0,4054 ya, berarti bahwa 40,40% dari masing-masing variabel independen pada persamaan penelitian 1 mampu menjelaskan variabel ROA, di mana sisanya dijelaskan oleh faktor di luar model penelitian. Selanjutnya, untuk uji persamaan penelitian 2. Untuk persamaan penelitian 2, di mana pada variabel komisaris independen nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dan untuk komite audit nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sama seperti yang sudah saya jelaskan pada persamaan penelitian 1. Selanjutnya, untuk kepemilikan manajerial, nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Dan untuk variabel pandemi, nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa pandemi COVID berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Selanjutnya, untuk variabel kontrol bank size, nilai probabilitas lebih dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa bank size tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan untuk selanjutnya untuk variabel kontrol bank size, probabilitas lebih dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa bank size tidak berpengaruh. Dan untuk variabel kontrol kedua yaitu debt to equity ratio, probabilitasnya lebih dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa bank size maaf Pak dan Ibu, sehingga dapat diartikan bahwa dia berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Negatif ya? Ya, betul Pak. Untuk nilai adjusted R-square yang saya dapati yaitu 0,459100 yang berarti 45,91% dari masing-masing variabel independen pada persamaan penelitian 2 mampu menjelaskan variabel ROA, di mana sisanya dijelaskan oleh faktor di luar model penelitian tersebut. Selanjutnya untuk hasil penelitian, berikut hasil penelitian di mana hipotesis 1, komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Supriyatna dan M. Kusuma tahun 2009 dan Saputri Ayu Nadia dan Widianti Rohim tahun 2019. Dengan adanya proporsi komisaris independen yang tinggi, maka kinerja keuangan perusahaan akan meningkat. Semakin tinggi proporsi untuk komisaris independen, maka komisaris independen akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pekerja yang mengalami penurunan kinerja. Semakin banyak memonitor, maka akan semakin baik karena terjadinya konflik semakin rendah dan akhirnya menurunkan agensi cost. Selanjutnya untuk hipotesis yang kedua yaitu komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan umum sebelum dan selama masa pandemi. Maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian Rosiana dan Mahardika tahun 2021 dan Saputri Ayu Nadia
Widianti Rohim tahun 2019. Dikarenakan keberadaan komite audit tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan perbankan, hal ini disebabkan karena tugas utama komite audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini, besar kecilnya komite audit tidak mempengaruhi kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan jumlah komite audit. Karena semua komite audit, baik kecil atau besar, mempunyai tugas yang sama, yaitu menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menilai sistem pelaporan eksternal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah komite audit tidak menjamin keefektifan kinerja komite audit dalam pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya untuk hipotesis 3, yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan selama pandemi, sebelum dan masa pandemi. Hasil ini sejalan dengan teori agensi teori dan sejalan dengan penelitian Rosiana dan Mahardika tahun 2021 dan Sarapina dan Saifi tahun 2017. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambil, namun juga akan mengurangi resiko secara langsung bila keputusan itu salah. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan, yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan. Dengan demikian, manajemen tidak akan bertindak sepihak yang akan merugikan perusahaan sehingga akan mengurangi pengawasan dan agensi cost tersebut. Hal ini dipengaruhi karena dengan adanya kepemilikan bagi manajemen, meningkatkan motivasi manajemen untuk bekerja dengan lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri, dan manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan perusahaan. Sehingga semakin besar kepemilikan manajer, maka akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba perusahaan, karena manajer memiliki bagian atas laba yang diperoleh dari perusahaan itu tersebut. Selanjutnya, variabel pandemi COVID berpengaruh. Berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan perbankan, maka dapat disimpulkan penelitian ini diterima kinerja perbankan merupakan salah satu faktor yang terdampak pada pandemi COVID. Banyak sektor lainnya yang juga terdampak, tetapi yang menjadi perhatian pertama adalah kinerja perbankan yang didukung dengan adanya penurunan ROA dari selama pandemi COVID, yaitu sebesar 2,47 pada 2019 dan mengalami penurunan pada 2020 dengan nilai ROA sebesar 1,64. Selanjutnya, hasil penelitian variabel kontrol, yaitu Bangses. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Bangses tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sebelum dan selama pandemi COVID. Dan untuk variabel kontrol kedua, debt to equity ratio, berdasarkan hasil penelitian, debt to equity ratio berpengaruh terhadap kinerja sebelum dan masa pandemi COVID. Selanjutnya, implikasi manajerial. Implikasi manajerial pada penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dan dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan dan juga penggunaan laporan keuangan seperti investor atau kepentingan lainnya. Dengan adanya penambahan komite audit yang dapat mempengaruhi penurunan return on aset adalah tidak semua komite audit memiliki pengetahuan profesional di bidang akuntansi dan keuangan, sehingga dapat dilakukan pemantauan terhadap laporan keuangan. Hal ini didukung dalam penelitian konstruksi tahun 2019, dan perusahaan juga harus mampu mempertahankan dan mengembangkan pemanfaatan sumber daya komite audit agar menambah value added dengan memberikan pelatihan kepada komite audit atau karyawannya. Perusahaan juga harus memperhatikan lebih lanjut terkait jajaran tertinggi karena para investor sangat memperhatikan gaya kepemimpinan manajemen untuk berinvestasi, dan perbankan diharapkan mulai beradaptasi dan menyiapkan tindakan-tindakan mitigasi akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Untuk kesimpulan, yang pertama, komisaris independen menghasilkan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sebelum dan selama pandemi COVID. Komite audit tidak menghasilkan pengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan sebelum dan selama pandemi COVID. Kepemilikan manajerial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan
sebelum dan masa pandemi COVID menghasilkan pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Selanjutnya, keterbatasan dasaran. Keterbatasan pada penelitian ini hanya menggunakan bank umum konvensional periode 2016 sampai 2020. Penelitian ini hanya menggunakan 3 komponen good corporate governance, dan penelitian ini hanya menggunakan return on assets sebagai proksi untuk kinerja keuangan. Sarannya itu penelitian selanjutnya diharapkan menambah sampel dari berbagai jenis negara. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menggunakan komponen-komponen lain yang ada di dalam good corporate governance. Dan penelitian selanjutnya dapat menggunakan rasio probabilitas yang lain untuk mengukur variabel dependent, misalnya return on equity atau return on investment. Itu tadi presentasi yang telah saya paparkan terhadap skripsi saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020 sebelum dan masa pandemi. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Saya rasa ini sudah bagus sekali nih. Nurlinda, kamu pasti belajar banyak nih selama proses penulisan ini ya, Nurlinda. Berapa bulan bikinnya nih? 5 bulan, Pak, dari September. September, Oktober, November, Desember. Sebenarnya saya ngelanjutin dari ini saya, Pak, metode Metode. saya. Iya. Oh, berarti Lanjut dari lebih dari metode. itu sebetulnya ya. Metode siapa yang ngajar? Etika? Bu Wiwi, Pak. Oh, Bu Wiwi. Oke. Iya, Pak. Ya, ini sudah bagus. Temuannya juga menarik ya. Mungkin nanti penyajiannya aja, penyajiannya yang menariknya itu perlu ditonjolkan gitu loh. Baik. Ya, Nurlinda. Coba kamu perhatikan itu antara persamaan 1 sama persamaan 2 itu kan sebetulnya variabelnya kan sama semua kan. Betul, Tapi Pak. kenapa kok beda gitu loh. Nah itu kamu nggak tonjolkan itu. Kenapa persamaan 2 beda dari persamaan 1 gitu. Hasilnya, ya kan? Apa tadi itu yang sama kan misalnya seperti debt equity ratio ya. Iya, Debt equity ratio itu kan sama antara persamaan 1 dan persamaan 2 sama. Iya, Ya enggak? Terus apalagi yang tapi kan ada yang di sininya enggak di kondisi biasa dia enggak berpengaruh, tapi di COVID dia berpengaruh gitu. Nah, ini kan masalah GCG nih. Iya, Pak. Jadi coba lihat kok Ini coba lihat coba KI signifikan, Pak. Untuk persamaan penelitian 1 dan 2 signifikan. 0,065. Ini 0,4. Oke, signifikan ya, dikit. Iya, dua-duanya signifikan, Pak. Dikit di bawah 5%. Oke. Iya, Pak. Terus untuk berarti yang komisaris independen berpengaruh ya? Oh ya, berpengaruh, Pak, keduanya, berpengaruh Pak. Positif keduanya ya, walaupun COVID atau enggak COVID berpengaruh. Betul, Pak. Oke. Kalau komite audit? Tidak berpengaruh, Pak, dua-duanya. Oh, dua-duanya tidak berpengaruh ya? Iya, Pak. Oh, berarti sama aja dong? Iya, sama aja, Pak. Intinya cuma beda yang di pandemi COVID. Karena iya, ini kan 2016-2019 ini kan berarti belum pandemi. Iya, Pak. 17, 18, 19, 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Berarti 4 tahun. Berarti coba lihat ini komisaris independen ini signifikan juga ya? Signifikan di sana tadi gimana? Signifikan juga, oke. Iya. Audit enggak ya? Audit tidak signifikan, Pak. Audit tidak berpengaruh. Tidak, dua-duanya tidak? Betul, Pak. Tidak berpengaruh. Terus kalau yang kepemilikan manajerial dua-duanya berpengaruh? Betul, Pak. Dua-duanya berpengaruh. Oh iya ya, semua berpengaruh ya? Betul, Pak. Pandemi itu kalau yang di sini nggak pakai dong? Coba iya, yang di pertama nggak pakai. Nggak pakai, yang sini pakai. Ternyata berpengaruh negatif jelas. Oke. Betul, Pak. Terus, oh ya berarti semua sama ya? Sama, Pak. Semuanya. Berarti sama ya? Betul, Pak. Saya kira nggak sama. Berarti apa itu? Kamu ceritanya apa tuh mengenai itu? Ini kan masalah good corporate governance ya. Saya kirain good corporate governance itu lebih menonjol pada situasi COVID, dia lebih diperlukan gitu loh. Ternyata enggak ya, sama aja ya. Sama aja, Pak. Sama aja. Jadi pada waktu COVID maupun tidak COVID, komisaris independen itu berpengaruh.
terhadap ROA. Betul, Pak. Terus komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA. Betul, Pak. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif. Oke, berarti sama aja ya. Iya, Pak. Sama aja. DER berpengaruh negatif. Oke, ya berarti sama aja ya. Betul, Pak. Berarti yang tidak berpengaruh cuma komite audit. Oke. Iya, Pak. Jadi mungkin padahal ini kan 3 dari indikator GCG. Iya, Pak. Jadi dari 3 indikator 2 berpengaruh, 1 enggak gitu. Betul, Pak. Oke. Jadi secara keseluruhan berpengaruh dong. Betul, Pak. Jadi 2 dari komponen GCG berpengaruh terhadap ROA gitu ya. Iya, betul, Pak. 1 tidak berpengaruh, yaitu komite Audit. Komite audit ini ngukurnya gimana? Jumlah komite audit, Pak. Jumlah komite audit. Jumlah sih ya, jumlah bukan Iya, Pak. keterampilannya atau keahliannya gitu ya. Betul, Pak. Mau dari jumlah, oke. Ya, jadi mungkin karena dalam kenyataannya sih berpengaruh ya. Kalau auditnya nggak bagus itu biasanya dia nanti loss-nya gede sehingga laba itu turun gitu loh. Apa? Nurlinda, ya. Secara logika kalau komite auditnya nggak bagus, itu memang dia tidak mengakibatkan profit naik, memang enggak. Iya, Pak. Tapi dia mencegah loss gitu loh. Iya, Pak. Ya enggak, mencegah kerugian karena kredit macet. Tapi kan kalau kredit macet tercegah, laba kan naik gitu. Ya enggak? Nah, iya, Pak. jadi kalau tadi kan kalimatmu seolah-olah komite audit itu memang tidak tugasnya ngejar profit gitu kan. Makanya dia tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, emang iya. Iya. Tapi dia itu mencegah terjadinya kerugian loh. Iya, Pak. Mencegah terjadinya kerugian. Jadi kalau kerugiannya tercegah, itu kan beban CKPN-nya turun, profit kan naik. Iya, betul, Pak. Ya kan, tapi penelitian kamu mengatakan bahwa dia tidak kelihatan berpengaruh. Iya. Ya mungkin makanya kalau secara statistik memang sebetulnya nggak dikatakan tidak berpengaruh, tapi pengaruhnya tidak signifikan gitu loh. Itu aja sih. Jadi pengaruhnya tidak signifikan karena mungkin dia tidak langsung. Iya, Pak. Tidak langsung. Jadi jangan dibilang komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA. Tidak berpengaruh secara langsung paling. Nah, tidak berpengaruh secara langsung. Jika kalau kamu langsungin jadi nggak kelihatan pengaruhnya gitu loh. Iya, Pak. Ya kan? Betul, Pak. Jadi karena dia memang tidak berpengaruh secara langsung, jadi kalau kamu langsungin jadinya nggak berpengaruh. Jadi mungkin harus dikasih perantara dulu gitu kan. Perantara dulu apa? Nambah keterangan lagi kali ya, Pak. Biar tambah lebih variabel jelas. ada tuh namanya variabel apa tuh Pak Sparta? Intervening atau apa itu? Ya, jadi komite audit itu berpengaruh terhadap misalnya PDP apa namanya? Moderasi Pak, moderasi. Moderasi ya, beban CKPN. Nah, nanti beban CKPN-nya nggak berpengaruh ke ROA gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, gitu. Jadi mungkin disarankan untuk moderasi ya, sarankan. Ditambah moderasi atau apa salah satu variabel yang dipengaruhi oleh komite audit. Dia memang kalau dilihat pengaruhnya langsung ke ROA nggak kelihatan. Nah, tapi kalau dilihat pengaruhnya ke misalnya beban CKPN misalnya, mungkin ngaruh. Efisiensi atau BOPO misalnya. Misalnya ya. Gitu. Disarankan aja biar nanti peneliti selanjutnya mencari apa tuh sebetulnya yang dipengaruhi oleh komite audit itu. Baik, Pak. Nanti saya tambahin di saran itu saya. Aja satu saya rasa ya yang perlu di ini karena nggak enak dengernya komite audit nggak berpengaruh ke ROA. Waduh. Baik. Orang audit kalau dengernya penting loh audit itu, suaminya Bu Vina tuh auditor tuh kan. Dibilang iya, suaminya Bu Vina nggak berpengaruh terhadap ROA-nya BNI. Waduh, marah tuh suaminya Bu Vina tuh. Iya, Pak. Ya. Secara tidak langsung mungkin nanti. Sehingga cuma nangis aja Pak. Nangis aja. Udah kerja mati. Kalau lagi ngaudit itu bisa nggak pulang-pulang itu lagi kalau lagi ketemu masalah. Wah, itu repotnya bukan main itu, nyari permasalahannya, belum kadang-kadang iya, Pak. Bawa orang ke pengadilan segala macam itu kan berat itu kerjaannya. Kamu bilang nggak berpengaruh. Iya, Pak, mohon maaf ya Bapak. Nggak kelihatan pengaruh secara langsung. Iya, tidak berpengaruh secara langsung.
Oke, tapi mungkin kalau dikasih intervening kelihatan gitu. Iya, Atau mungkin karena moderasi. proksi saya juga jumlah ya. Juga komisinya jumlah, enggak Baik, bukan kompetensinya nggak diukur, gitu kan? baik Pak. Juga banyak tapi nggak ngerti sama sedikit tapi ngerti beda loh. Misalnya dia punya 7, tapi nggak begitu pinter. Ada yang cuma punya 3 tapi pinter-pinter. Nah itu kan beda tuh. Beda, Nah, iya. Padahal kamu hanya menggunakan jumlah aja kan? Iya, Ya, mungkin itu kurang kelihatan pengaruhnya. Iya, jadi mungkin di situ. Karena hanya menggunakan jumlah, mungkin dampak dari pentingnya komite audit jadi tidak terlalu kelihatan. Baik Pak, nanti saya akan tambahkan di Ya, itu aja 2 aja deh ya. Baik, 2 aja di komite audit itu. Oke, dari saya seperti itu. Terima kasih Pak Muklis. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi bagus nih. Bagus ya, jadi bisa dimuat ini nanti di jurnal nih. Pak. Ya, Nurlinda. Oke, terima kasih ya Pak Sparta. Ya, silakan kasih, Bu Ina. Ya Pak, terima kasih Pak Muklis. Memang benar kata Pak Muklis, ini udah perfect banget nih Nurlinda ya. Ya, Ibu. Bagus banget nih di bawah bimbingan Pak Sparta, jadi skripsinya sudah bagus. Cuma ada ini aja yang saya mau nanya aja sih sebenarnya di bab 2. Di bab 2 itu ada poin 2.1 yang tentang teori keagenan, coba kamu buka deh. Iya Ibu. Nah, itu ada judulnya yang sama, 2 subjudul yang sama tentang teori keagenan. Oh iya Ibu. Nah itu maksudnya betul, apa? Ibu. Dari mungkin itu ada 2 sumber kali ya. Iya Bu. Jadi mungkin untuk membedakan ya. Nanti saya perbarui. Nah itu juga tulisannya yang 1, 2, 51. Baik Bu. Mohon maaf ya Bu. 2.11 teori keagenan yang disampaikan oleh siapa ahlinya ya. Nah yang kedua teori keagenan. Nah itu berarti ada membedakan. Kalau seperti ini orang secara terbatas ngapain sih dua-duanya nulisin tentang teori keagenan gitu, apa bedanya? Nah, tuliskan aja pembedanya ya. Baik, Sudah dikasihin ke Mbak Devita baru sadar ya. Iya Bu, saya udah sadar. Begitu saya ngomong udah langsung tahu ya, seperti itu ya. Nurlinda. Iya sih, cuma ini aja tadi sih sama dengan Pak Muklis sih, saya bingung, bukan bingung sih, antara sebelum dan selama dan masa pandemi itu hasil persamaan regresinya itu sama persis ya, signifikan dua-duanya. Karena di beberapa teman-teman Nurlinda yang meneliti tentang sebelum dan masa sebelum COVID dan masa COVID itu kadang-kadang suka beda ya Pak Muklis ya. Iya betul. Ini kenapa nggak beda ya? Nah itu makanya. Tapi ini berarti benar Pak Muklis, GCG itu benar-benar bisa mengantisipasi gitu ya. Jadi dia penting gitu. pada masa COVID maupun tidak, dia sama-sama penting gitu ya. Jadi pengaruhnya memang itu perlu disebutin tuh. Nah itu, itu Nurlinda. Jadi 2 dari komponen GCG itu ternyata penting bagi bank. Apakah pada masa sebelum COVID atau setelah COVID sama-sama penting. Gitu. Sama-sama pentingnya gitu. Sama-sama pentingnya gitu ya. Komisaris independen dan kepemilikan manajerial. Nanti itu perlu dijadikan dasar bagi pengawas bank juga untuk menjaga corporate governance ya, menjaga corporate antara 2 faktor itu. Nah, terus kalau komite audit tadi kamu benahi dengan metodologinya segala macam. Sehingga sebetulnya GCG itu berpengaruh ke profitabilitas itu loh. Ya karena GCG itu ya sebetulnya itu kalau orang Cina itu nomor 1 itu justru GCG itu. Dia kalau melihat rekan-rekan bisnisnya itu nomor 1 ini orang jujur apa enggak gitu. Iya, Pak. Nah, kalau udah jujur dia udah nggak lihat pembukuan, nggak lihat apa, dia udah yakin dia berbisnis sama rekannya ini gitu. Tapi kalau udah nggak jujur duluan, itu dia udah walaupun ngomong apa dia enggak aja gitu. Nah, jadi dalam praktik itu pebisnis ya, Chinese itu kan pebisnis yang udah terbukti dia
sukses dalam berbisnis dan memang darahnya darah bisnis, ternyata dia mementingkan GCG gitu. Iya, Pak. Ya kan, jadi kalau setelah diteliti ternyata nggak berpengaruh ya pasti nggak benar gitu kan. Nah ternyata ini kan berpengaruh. Cuman kan komite audit kok enggak. Nah itu tadi Iya. metodologinya mungkin. Metodologinya karena kamu cuma pakai jumlah. Nah makanya saran berikutnya selain jumlah apa untuk mengukur metodologi komite audit. Komite audit itu. Nah gitu. Itu aja nanti di kalimatnya dibikin kayak gitu. Baik Pak. Itu ya Bu Vina ya. Iya Pak, betul. Artinya kalau yang lainnya sih sudah oke, cuman ini di dalam awalnya itu ada di kata pengantarnya sih sedikit kurang huruf perusahaan, pada kata perusahaan itu kurang huruf A-nya kalau nggak salah. Karena di depan jadi kelihatan ya, karena judul sih, karena di bold kan, nah, jadi begitu kebuka kelihatan itu aja sih. Iya. Yang nggak penting banget sih, tapi mohon maaf ya di Bu. depan, karena di depan ya biasa lah, karena guru ya typo ya, yang jelas kita mengerti semua, cuman ini untuk dibagus diperbaiki aja. Itu aja sih. Jadi coba di kesimpulan tadi kamu nyebut corporate governance, enggak tuh, jangan kamu nyebutkan komisaris independen, komite audit, kemudian manajer, tapi kamu harus menyimpulkannya GCG juga, karena tiga itu kan sebetulnya kamu dalam rangka menilai penting tidaknya GCG kan sebetulnya. Baik Pak, berarti tambah GCG ya Pak. Jadi kamu jangan tenggelam di komponen-komponen, kamu tetap ingat bahwa komponen-komponen itu bagian dari GCG. Baik Pak. Ya, jadi di waktu menulis kesimpulan segala macam itu bahwa GCG itu berpengaruh terhadap ROA gitu loh. Ya. GCG itu berpengaruh pada ROA. Itu yang kamu sebutin tadi. Kasus bank apa tadi itu? BJB Pak. BJB atau kalau yang saya lagi sekarang ini ya Century. Yang kemarin ini loh Permata itu. Iya Pak. Permata itu GCG loh itu. Nah itu kan dia rugi tahun berapa itu ada bimbingan saya S2 itu menulis tentang itu. Kerugiannya itu jelas-jelas GCG itu. Jadi karena dia tidak independen, tidak GCG itu kan dia tidak memihak manajemen, merugikan pemilik kan gitu kan. Pokoknya dia fair lah. Kalau orang Chinese Chengli namanya tuh. Iya Pak, Chengli. Fair gitu ya. Jadi kamu ngerti Chengli, kamu Chinese ya? Enggak Pak, saya kerja di part time ambil di perusahaan Cina gitu Pak. Gitu kan. Sebetulnya Chengli itu good corporate governance itu Chengli itu. Fair gitu loh, nggak meras orang, nggak nipu orang, sama-sama untung gitu kan. Nah, itu penting sekali dalam bisnis. Nah, jadi itu sebetulnya yang kita teliti itu kan itu ya. Yang kita teliti itu cuman untuk mengoperasionalkan penelitian dipecahkan jadi 3 itu gitu. Nah, jadi dalam kesimpulannya disatuin lagi bahwa ini kita sebetulnya meneliti pentingnya GCG. Baik Pak. Ya ini penting nih karena ya misalnya Permata itu ya, Permata itu komisarisnya itu kan direktur LPPI itu. Preskomnya komisarisnya tuh. Itu dia tuh pemiliknya itu Standard Chartered loh. Standard Chartered itu kan bank level dunia. Nah, sampai sekarang dijual itu. Dijual sekarang yang beli Bangkok Bank tuh. Ya kan? Itu ya sedikit banyak pasti dampak dari kerugian yang terjadi tahun berapa itu ya 2000 berapa dulu itu. Tiba-tiba loss itu Pak Direktur LPPI itu Pak Pomo itu padahal dia sukses sebagai direktur di Bank Mandiri. Terus pensiun dari Bank Mandiri di BNI dia sukses juga direktur Bank Mandiri. Terus selesai itu komisaris di Bank Permata jebol rugi besar itu. Nah, jadi dia tuh merasa waduh nama baik saya yang sampai usia segitu jadi komisaris itu kan dia udah menjaga reputasinya bersusah payah kan. Tapi ternyata pas dia komisaris jebol rugi dipentingkan sebelum waktunya dulu itu. Ya kan itu kalau diusut-usut itu GCG itu. Itu GCG. Jadi saya dengar itu karena manajemen itu nurut sama kekuatan politik atau apa gitu loh. Ya sehingga kerugian kreditnya besar gitu.
Itu kan GCG itu. Iya, Itu GCG. Nah, terus kemarin yang kamu sebut Bukopin itu juga GCG. Semua yang kamu sebutin contoh-contoh itu karena buruknya GCG. Itu ya. Jadi ini bagus. Jadi harus kamu tonjolkan bahwa GCG itu berpengaruh ke profitabilitas. Ya. Iya, Pak. Oke. Tuh. Gimana Pak Sparta? Oke, terima kasih Pak Muklis, Bu Vina atas masukannya dan beberapa koreksi dari Mbak Vina. Pak Muklis tadi sangat baik sekali untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil riset, hasil penelitian dari Mbak Nulinda Pinkan ini. Dan saya sudah mengatakan juga ini nanti ke masukkan jurnal dan juga ke ini ke SNA juga nanti di SNA di ini Kendari, mana? Kendari, Pak. Kendari. Sungai Segi Kendari. Itu masuk ada berapa orang maksud saya yang sama ke Kendari. Dan ke jurnal juga. Kebetulan saya kan sudah selesai waktu satu, ada waktu banyak saya ini menyempurnakan. Kapan serah terima Pak? Belum. Ini Pak Muklis sebenarnya saya sudah selesai. 31 Januari sudah selesai. Tapi Pak But itu meminta saya supaya caretaker aja karena sekarang sambil menunggu SK Pak Erik. Jadi SK Pak Erik itu tertahan di ini di pembina Pak DG. Ada 2 DG itu kan 2 DG itu kan masih baru menjabat. Jadi dia mungkin bukan prioritas dulu itu mungkin ya. Mungkin dia gitu. Jadi masalah waktu Pak, kalau nggak bulan ini bulan depan, kalau bulan depan belum. Saya standby aja begitu SKRI keluar langsung saya serahkan. Itu Pak Bu itu supaya nggak ada kekosongan Pak, kosongan. Iya. Sama Pak Rofi ya Pak? Iya sama Rofi. Oke. Baru kita udah ajukan November kemarin loh Pak. November kemarin udah kita ajukan, pengganti saya sama pengganti Bu Nuri itu sudah ajukan. Jadi sekarang belum, dan saya rasa mungkin bulan Februari, akhir Februari mungkin udah keluar itu. Oh iya. Itu Pak. Jadi terima kasih banyak sekali, dan tadi memang Mbak Pinkan itu mengatakan dampak dari COVID itu nggak pengaruh terhadap profitabilitas ya. Itu pada perbankan ya, kalau industri lain banyak pengaruh Pak. Perbankan karena ada SK dari OJK itu Pak yang mengamankan kepentingan perbankan, SK terkait dengan Restru Pak. Restru itu juga salah satu SK yang sangat membantu perbankan juga ya. Perbankan ke likuiditas, dan juga meskipun banyak kreditnya bermasalah, tapi kan tidak menambah beban penyisian nilai kredit itu, PCKPN. Mungkin itu juga penyebabnya lain. Yang kedua, kita tahu juga di perbankan itu sangat ketat ya, sistemnya bagus dan GCG juga lebih baik ya, sebagian besar. Mungkin ada juga yang enggak, mungkin sebagian besar baik, kalau enggak cepat bahaya bank kalau GCG enggak bagus ya. Trust itu penting bagi bank, kalau enggak bisa kolaps. Itu juga salah satu faktor, kecuali yang Bapak sebutkan tadi itu ya, mungkin itu kesalahan manajerial ya, mungkin ada masalah di situ. Nah, nanti Mbak Pinkan masukkan itu semua ya yang dimasukkan saran Pak Muklis, tambah desa sedikit nanti kita perbaiki ya. Terima kasih banyak Pak Muklis atas masukan dan itunya, sama Mbak Pinkan sama Mbak Lydia Spina. Dan terima kasih Mbak Pinkan sudah berusaha keras ya, saya kejar terus ya bertiap minggu bimbingan, karena malam juga bimbingan yang supaya selesai segera di sela-sela magang dia bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Demikian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi Bu Vina? Udah Pak. Ya, kalau tidak ada lagi berarti kita mau rapat dulu nih, Nurlinda. Silakan meninggalkan ruangan dulu. Izin live ya Pak, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Devita mana isi langsung ya, Pak, itu? sebentar Pak. Saya bantu share stand dulu.
Ini banyak nih Pak Muklis yang mau 3,5 atau 50 orang. Oh gitu. Ya, Iya. jadi sehingga jumlah mahasiswa berkurang lagi drastis ini. Hmm, Di apa? Tapi di akuntansi ya, manajemen sih enggak kayaknya Pak ya. Ya, majunya sedikit sih. Heeh. Akuntansi banyak. hmm, Ini banyak. Pak, maaf, apakah sudah terlihat, Pak? Udah. sudah. Oke, baik. Dimulai dari Pak Muklis dulu mungkin. Ya, kalau saya bagus-bagus ya sistematika 85. Masalah latar belakang 85. Penguasaan teori 82. Metodologi 85. Kemampuan menganalisis 85. Mempertahankan Ya, Pak. 85. Presentasi ya. Presentasi 86. Saya lagi penilaian dulu, bentar, Pak. Penilaian sidang. Berarti kita dipanggil siapa itu? Oke, nanti saya email ya, Pak. Oke, sip. Selanjutnya mungkin Bu Vina atau Pak Sparta dulu. Vina dulu, Vina. Vina, silakan Bu. Maaf Pak Sparta, nggak apa-apa ya Pak di-record gini ya Pak untuk Apa? penilaian. Masih di-record nggak apa-apa ya Pak untuk penilaian. Ini Pak Apa-apa. maksudnya? Masih Direkam direkod. Pak, Oh, direkam. oh iya. Nggak apa-apa. Oke. Sebentar. Ya, silakan. Pas Sparta hostnya. Oke. Saya dulu ya. Kemudian Pas Sparta dulu, Neng. Oh Pak Sparta dulu, oke. Sebentar.